warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan merefleksi hasil pembelajaran kami dari modul yang ketiga tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota dan saya sendiri bernama Abdul Munir. Selanjutnya saya Yusnidar dari SMP 3 Hijaya. Rosliana dari SD Lamsuji. Saya Fatimah Zura dari SD Negeri Bungcala. Saya Minawati dari SD Lam Penyuri. Saya akan merefleksi keterbatasan KA. Di antaranya keterbatasan KA itu ada 2. Yang pertama keterbatasan data. KA itu memerlukan data yang cukup dan berkualitas untuk belajar dan membuat keputusan yang akurat. Nah, yang kedua, keterbatasan pemahaman konteks. Meskipun canggih sekali KA tersebut, tetapi KA tidak memiliki perasaan seperti manusia. Nah, seperti kita sistem pengenalan wajah. Mungkin bisa mengekspresi sedih, tetapi tidak benar-benar memahami kesedihan tersebut. Adapun poin kedua yaitu dampak keterbatasan kecerdasan artifisial terhadap penggunaan di sekolah. Nah, keterbatasan kecerdasan artifisial berdampak besar di sekolah. Misalnya, seorang guru yang menggunakan kecerdasan artifisial generatif untuk membuat soal itu harus selalu meninjau ulang keakuratannya karena bisa terjadi kesalahan baik di konsep maupun di bahasanya. Karena selain itu juga jika kecerdasan artifisial digunakan untuk menilai tugas siswa, nah ini bisa terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, penggunaan kecerdasan artifisial perlu diimbangi dengan literasi teknologi, penilaian etis, kontrol manusia yang ketat, serta khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi perkembangan siswa. Poin yang ketiga yaitu tentang prinsip etika dalam penggunaan KA. Yang pertama, prinsip etika dalam KA itu ada transparansi. Artinya, KA harus bisa dijelaskan bagaimana ia bekerja. Sebagai contoh, jika ada seorang murid memperoleh nilai yang rendah, maka guru dan murid tersebut dia harus dapat mengetahui bagaimana cara kerja KA itu sehingga dia mendapatkan hasil yang rendah. Kemudian yang kedua, ada akuntabilitas. Yang bertanggung jawab atas keputusan atau kesalahan yang diambil oleh KA. Sebagai contoh, jika ada hasil diagnosis kesehatan dalam dunia kesehatan, maka kalau hasil kesehatan itu didiagnosis dengan keputusan yang salah, maka sebagai dokter atau pihak rumah sakit yang bekerja di rumah sakit tersebut, dia akan bertanggung jawab untuk menganalisis mengapa itu salah dan memperbaiki kembali. Adapun poin ketiga dari prinsip etika KA yaitu yang ketiga, adil dan non-diskriminatif, yaitu menghindari bias dalam algoritma KA. KA harus dikembangkan dengan hati-hati agar tidak dirugikan dalam penggunaan KA. 4. Lindungi privasi Anda dengan memahami KA menggunakan data Anda. Penting untuk memastikan bahwa KA menghormati privasi pengguna dan tidak menyalahkan data pribadi. Keamanan data dalam KA adalah tanggung jawab kita bersama. baik, demikian hasil paparan dari teman-teman saya yang tadi. Dapat kita simpulkan yang bahwa keterbatasan KI itu yang pertama ada keterbatasan data dan yang kedua ada keterbatasan pemahaman. Kemudian ada dampak keterbatasan, yaitu keterbatasan KA berdampak